dengan Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus terang saya baru menyadari bahwa kisah saya dengan beliau tanpa saya sadari telah mampu memberi saya kekuatan menulis sebuah kitab berbahasa Arab yang saya wallah wan nabi tanpa menyadari menulis itu. Saya baru sadar setelah selesai, dan ini hanya berjalan dalam waktu satu minggu saja. Dan insya Allah kitab ini entah kenapa, apa karena kebetulan saya membawa dua kitab ini memang, dan insya Allah saya kasihkan nanti kepada Yai Edi dan Yai Gus Edi. Bagaimana cerita saya dengan beliau? Saya terus terang memang ahli bekam, tetapi saya itu lebih terkenal sebagai hipnoterapis profesional. Sudah dapat rekom dari Kemenkes Pusat, sekaligus juga tahu tentang ruqyah. Cuma saya heran ketika beliau itu memanggil saya untuk membekam beliau. Saya bertanya-tanya, bahkan beliau sendiri, Kiai Faizi, tidak percaya loh kalau saya bisa membekam. Akhirnya saya datang ke dalam cerita-cerita yang paling inti ya, sebab kalau saya ceritakan bagaimana beliau tahu keadaan saya dengan istri saya cuma lewat di depan film, beliau itu tahu, padahal beliau itu ada di film paling dalam. Ustadz Suhairi tadi lewat di depan rumah bareng istrinya, padahal beliau itu tidak bisa keluar, tidak tahu kondisi, tapi beliau tahu tentang kondisi ini, tentang kondisi saya. Akhirnya saya ketika dipanggil, saya datang ke dalam sekitar Isya. Ternyata di lengan beliau sudah ada bekas bekam. Saya bilang, ini kok sudah ada bekas bekam? Iya Pak, tadi santri yang bekam. Cuma saya baru ingat, yang datang ke saya itu bukan perempuan Pak. Yang datang ke saya, yang menyuruh bekam saya bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki, dan itu adalah Pak Suhairi. Akhirnya ketika saya lihat kondisi beliau, sebagaimana seorang ahli bekam harus mengikuti SOP, standar operasional seperti itu. Kalau sudah tidak bisa, maka tidak boleh bekam. Dan saya melihat kondisi beliau nggak bisa dibekam sudah. Secara aturan tidak bisa. Sebab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya bisa dituntut nanti. Tapi apa kata beliau? Saya tahu Pak Suhairi itu orangnya logis. Kalau tidak masuk akal, Pak Suhairi itu tidak bisa ngelakuin. Tetapi saya lebih percaya kok kalau Pak Suhairi itu lebih percaya dengan hal-hal yang logis. Saat itu saya diam untuk yang pertama kali, tapi saya tetap tidak berani. Kemudian beliau, Pak Suhairi, apakah jenengan tidak mau kalau yang menyuruh jenengan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW? Apakah jenengan tidak mau? Sehingga pada waktu itu saya tidak bisa berkata apapun. Kenapa? Saya harus melakukan ini karena yang menyuruh bukan Nyimakiyah lagi, tetapi yang menyuruh adalah baginda Muhammad SAW. Dan saya percaya bahwa ini yang terjadi, sebab ketika saya membekam beliau, sesekali beliau bilang ke santri yang mendampinginya, anak-anak ayo baca sholawat, ini diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, ayo baca, semuanya baca sholawat. Saya juga yang waktu membekam waktu itu, saya juga baca sholawat.
Bahkan waktu itu logika saya bermain, karena Nyai seolah-olah sudah tertidur. Saatnya saya sudah berhenti. Soalnya Nyai tidak tahu saya akan berhenti untuk membekam. Tetapi apa kata beliau? Ketika saya berhenti, Pak Suhairi, belum selesai kata Rasulullah, ayo lanjutkan lagi. Sehingga pas saya membuka waktu itu, saya membaca juga sholawat kepada Rasulullah sambil mengalirkan air mata. Bahkan yang lebih mengherankan, selama saya membekam, tidak ada orang yang pernah menyuruh saya menentukan titik-titik bekam yang akan saya bekam. Tapi beliau sendiri yang menyuruh. Di sini Ustaz Suhairi, terkadang beliau bilang Ustaz, terkadang dia bilang Pak, di sini Pak yang harus dibekam, di sini Pak yang harus dibekam. Bahkan Pak, nanti yang keluar itu bukan darah Pak, tapi yang keluar itu adalah, kalau nggak salah, minyak pada waktu itu. Dan insya Allah minyaknya masih ada disimpan oleh beliau di bumi. Jadi tempat-tempat yang keluar itu bukan darah, tapi minyak berwarna kuning semuanya. Bahkan juga beliau bilang nanti jangan pakai alkohol ya cara ngapusnya, tapi pakai air zam-zam. Jadi seluruh tempat yang dibekam saya itu dibasuh dengan air zam-zam. Dan ini berlanjut sampai 3 kali saya lakukan. Semuanya itu yang keluar adalah minyak berwarna kuning. Jadi bukan darah. Terus terang, saya Kiai orangnya memang benar kata beliau. Saya itu harus logis apapun. Kalaupun saya itu ahli ruqyah, tapi saya tetap logis dalam hal apapun. Ketika datang seseorang guru-guru beliau ke tempat beliau, terus terang saya tidak percaya. Baru saya percaya ketika saya nyuruh meminta beliau untuk membaca surat Al-Baqarah gitu. Maka kalau yang datang itu adalah jin, hanya hayalan-hayalan belaka, halusinasi-halusinasi belaka, maka ini tidak akan berlanjut. Tapi apa yang terjadi? Justru kejadian-kejadian yang seperti ini semakin luar biasa, bahkan terus menerus, sehingga kemudian saya meyakini bahwa yang terjadi kepada beliau adalah benar-benar sesuatu keistimewaan kepada beliau karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, saya sebenarnya tidak tahu kenapa Nyimaknya itu meminta saya. Padahal terus terang saya ketemu dengan Nyimaknya baru 1 kali. Saya juga bertanya-tanya kepada beliau, kenapa ya Kiai kok minta terapi bekam ke saya? Padahal beliau itu biasanya minta terapi bekam kepada orang lain. Saya cari alasan ini. Tetapi kemudian saya menemukan mungkin saja saya pernah juga biasa menghatamkan dalail. Bukan cuma tiap hari, tetapi 1 hari terkadang hatam. Bahkan kalau di pondok, kalau sudah tidak ada uang untuk jajan, saya terkadang hatam sampai 3 kali. Al-Quran juga seperti itu. Kalau udah bingung, udah enggak, hatam 1 hari. Tetapi saya hanya mencoba menghubungkan sendiri terkait ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan terapi-terapi bekam, saya memang bilang kepada orang, kita itu melakukan terapi bekam jangan kemudian punya niatan saya ingin sembuh, supaya penyakit saya hilang, supaya saya semakin sehat. Tetapi lakukan ini karena mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bekamnya bukan ingin sehat, bukan ingin sembuh penyakitnya, tetapi saya melakukan bekam adalah karena cinta kepada Rasulullah. Sebab bagaimanapun bekam ini adalah perintah yang diterima oleh Rasulullah saat beliau Isra Mi'raj, bersamaan dengan perintah beliau menerima perintah sholat yang 5 waktu.
Ini yang saya sampaikan. Terus membekam dimanapun. Ayo yang pertama, mahabbah kepada Rasulullah, senang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kolang yang terakhir, mari kirim Fatihah. Sebab ketika saya ingat Nyai Makiyah, beliau seakan-akan selalu hadir. Bahkan pas mau berangkat, beliau seolah-olah selalu hadir. Bahkan sebenarnya ketika saya diminta oleh beliau tadi untuk menyampaikan ini, apakah saya bisa untuk menyampaikan ini? Sebab ingat beliau saja saya ingin nangis, apalagi harus ngomong ini. Ketemu dengan orang-orang tertentu, dia pasti ketika lihat saya dia nangis. Kenapa kok seperti itu? Saya ingat cerita beliau. Bahkan ada seorang pengasuh pesantren, dia ngundang saya untuk membekam beliau. Saya tanyakan, sakit apa Pak Kiai? Tapi apa jawaban beliau? Saya hanya ingin merasakan sentuhan tangan yang Allah telah menyuruh langsung untuk membekam hambanya. Saya cuma ingin merasakan itu. Saya tidak sakit-sakit apa Ustaz. Saya ingin merasakan sentuhan itu saja. Karena saya yakin itu adalah benar-benar perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kepada beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bukunya saya langsung ambil, khawatir lupa nanti.